Masya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama bahwa mungkin nanti bisa dirujuk dalam kitab Makarimul Akhlak. Karena akhlak itu bukan semata-mata orang itu kita katakan baik ya. Karena akhlak ada akhlak dengan manusia dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tentu kalau misalnya ada prioritas, maka orang yang berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bagaimana cara akhlak baik dengan makhluk. Nah, oleh karena itu masing-masingnya dia memiliki kategori, memiliki indikator. Kalau kita katakan indikator dari akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di antara indikatornya adalah pertama sekali dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Ini di antara indikator akhlak yang baik, ini orang ini tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara akhlak yang baik, di mana dia akan menjadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dijadikan sebagai prioritas. Kalau misalnya dia ada urutan nomor 1. Ini akhlak yang kategori akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ketiga juga tandanya adalah dia lebih mendahulukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Di antara indikator akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun akhlak kepada manusia, maka mungkin kategorinya 3. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak dan juga sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah orang yang suka menolong. Kemudian orang yang wajahnya selalu ceria. Dan yang ketiga, tidak suka mengganggu orang. Maka ketika ketiganya ini ada pada seseorang, bisa kita katakan dia orang yang akhlaknya baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dia ini orang yang akhlaknya baik? Mungkin baik dari salah satu yang 3. Namun ada akhlak yang mestinya lebih didahulukan, ini akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengaruh kepada akhlaknya kepada sesama manusia. Dan ini tentunya ya, kalau kita mendapati ada orang yang mungkin akhlak dengan manusia itu bagus, namun dia tidak menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mungkin ini adalah peluang kepada kita, yakni untuk mendapatkan pahala melalui nasihat kepadanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada kita sebuah kesulitan kecuali padanya ada ganjaran. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang mungkin seperti ini, berarti ini ada peluang bahwasanya mungkin saya ada kesempatan sesuai dengan yang saya mampu untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan. Karena memberikan nasihat, memberikan peringatan mungkin tidak selalu dengan lisan. Tapi mungkin kita baikkan dulu dia. Mungkin dia butuh apa, kita siapkan yang kita mampu. Mungkin perlu bantuan apa, kita bisa bantu apa yang kita mampu. Sehingga mungkin ketika itu, saat dia merasa begitu dekat dengan diri antum, maka dia akan melihat antum dan kata-kata antum akan dituruti. Bahkan boleh jadi kata-kata antum dia menjadi sebuah kata-kata emas. Sehingga kalau antum mengatakan, nah, atau mungkin akhi, ayo kita sholat, mungkin dia merasa bahwasanya ini kayaknya memang sesuatu yang sangat berharga. Nah, maka secara umum tadi kita katakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat berpengaruh dengan akhlak dengan manusia atau dengan makhluk yang lainnya. Maka kalau kita katakan siapa orang yang paling berakhlak dengan Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata kita lihat orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, kepada sahabatnya, atau kita katakan secara umum kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia orang yang paling baik
hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah khairan.